Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 578 api dan asap menyelimuti lokasi konstruksi di tepi selatan Sungai Southwest, menarik perhatian banyak orang. Jauh sebelum dia tiba, Jasper sudah bisa melihat bagaimana api menerangi separuh langit saat asap membumbung ke udara. Bau bahan-bahan yang terbakar meresap ke udara berkilo-kilometer jauhnya dari tempat kejadian. Ini bukan api kecil kali ini, Jasper. Dari kelihatannya menurutku itu cukup parah, Julian berbicara dengan muram kepada Jasper. Jasper menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, tidak apa-apa, bukan kerugian jika bisa diperbaiki dengan uang. Bentley besar tiba di luar lokasi konstruksi dan tertahan oleh pita peringatan yang dipasang petugas pemadam kebakaran. Jasper tidak menjelaskan dirinya kepada petugas pemadam kebakaran saat dia turun dari mobil dan berjalan menuju lokasi. Jasper dan Julian saat ini berada sekitar 700 hingga 800 meter dari lokasi, tetapi meski jauh, Jasper masih bisa merasakan panas yang membakar dari tempat kejadian. Itu berbicara tentang seberapa parah api ini dan menyebar dengan cepat. Tuan lain. Setelah tiba di depan mereka, Sean berlari dengan terengah-engah. Setelan teliti Sean sekarang dalam keadaan yang memalukan dengan bekas jelaga di mana-mana. Pria itu basah kuyup oleh keringat, dan itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Bagaimana situasinya? Jasper berjalan menuju lokasi dengan Sean mengikuti di sampingnya. Sambil terengah-engah, Sean menjawab, apinya belum padam, tetapi petugas pemadam kebakaran mengatakan kepadaku bahwa dari apa yang mereka lihat, api muncul di dua tempat yang berbeda. Tempat istirahat dan tempat tinggal para pekerja, dan gudang untuk semua bahan bangunan. Kedua kebakaran itu muncul hampir bersamaan. Jadi itu menjelaskan mengapa api begitu tak henti-hentinya. Petugas pemadam kebakaran mencurigai pembakaran, tetapi tidak ada bukti nyata. Jasper menjawab dengan muram, semua itu bisa menunggu, yang paling penting sekarang adalah memadamkan api dan meminimalkan cedera dan kematian. Sean menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya. Aku setuju, itu yang kupikirkan juga. Seorang petugas pemadam kebakaran yang tampaknya kapten berlari ke Jasper dan menyela Sean dengan pertanyaan, siapa kau? Jasper tidak keberatan dengan sikap tiba-tiba yang lain dan menjawab, aku orang yang bertanggung jawab atas CW Real Estate. Petugas pemadam kebakaran mengejek dan menunjuk ke lokasi konstruksi yang masih terbakar. Tindakan keamanan seperti apa yang kau gunakan di sini? Sangat sulit untuk menahan api sebesar ini. Kau harus mengambil tanggung jawab hukum jika orang kehilangan nyawa atau terluka dari kebakaran ini. Ekspresi Sean berubah, dan dia hendak menegur kapten ketika Jasper melambai pada Sean untuk menghentikannya. Aku mengerti bagaimana perasaanmu, kapten, tetapi percayalah ketika aku mengatakan bahwa aku lebih gugup tentang ini daripada kau. Kau harus percaya kepada aku ketika aku mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan langkah-langkah keamanan di lokasi konstruksi. Kita dapat berbicara tentang apakah aku harus bertanggung jawab atau tidak nanti, tetapi aku hanya memiliki satu permintaan saat ini. Tatapan Jasper berubah serius. Saat dia menatap kapten dan melanjutkan, lakukan apapun yang kau bisa untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi pada pekerjaku. Kapten tercengang ketika dia mendengar Jasper. Dia telah menangani kebakaran industri yang tak terhitung jumlahnya dan hampir setiap bos paling khawatir tentang properti dan material mereka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar permintaan seperti itu. Apakah kau tidak khawatir tentang kehilangan properti? Tanya Kapten. Jasper menjawab dengan tenang. Aku dapat terus berinvestasi jika itu hanya kerugian moneter dan aku dapat membeli lebih banyak fasilitas jika rusak, tapi tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menebus jika nyawa manusia hilang di sini. Kapten seketika merasa hormat terhadap Jasper pada kata-katanya dan menatap Jasper dengan intens sebelum dia berbicara. Jangan khawatir, itu tugas kami,
Jadi kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan para pekerja di dalam. Jasper menarik napas dalam-dalam dan menjawab, kalau begitu, aku juga meminta petugas pemadam kebakaran untuk berhati-hati. Bab 579 Jasper lalu menoleh ke arah Sean. Tuan Tucker, atas nama JW Real Estate, tolong sumbangkan $1 juta Somer tunai dan 3 truk pemadam kebakaran ke pemadam kebakaran yang memadamkan api setelah semua ini selesai. Sean secara refleks berteriak, mengerti, Tuan Lane. Kapten menatap Jasper dengan serius. Aku telah melihat segala macam orang kaya, tetapi kau yang paling unik dari mereka semua. Aku yakin sekarang bahwa api ini tidak ada hubungannya denganmu. Kapten kemudian dengan cepat berlari kembali untuk menginstruksikan timnya dalam memadamkan api. Jasper dan Sean berdiri di dekat pintu masuk lokasi dan menatap muram saat api merah melahap tempat itu. Dari waktu ke waktu, akan ada pekerja yang terluka parah yang diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Setiap kali dia melihat adegan ini, ekspresi Jasper menjadi semakin suram. Tuan Tucker, seru Jasper. Ya, Tuan Lane. Sean bergerak ke arahnya. Segera beritahu kantor bahwa setiap karyawan di atas tingkat manajerial dan mereka yang bertanggung jawab atas langkah-langkah keamanan lokasi harus membatalkan semua liburan mereka yang tersisa. Mereka harus segera kembali ke kantor. Perusahaan hanya memiliki satu pekerjaan sekarang dan itu adalah bekerja sama untuk merawat para pekerja yang terluka dalam kebakaran ini. Setiap pekerja yang terluka harus diberi kompensasi oleh perusahaan asuransi tempat mereka menandatangani kontrak dan jika asuransi mereka tidak dapat menutupi mereka, maka perusahaan akan menambah jumlahnya. Aku tidak kekurangan uang, apalagi uang yang harus aku bayarkan, jawab Jasper berat. Hati Sean tersentak ketika dia menjawab secara naluriah, Tuan Lane, kompensasi dari perusahaan asuransi mereka sudah cukup. Kita telah membelikan mereka cukup banyak asuransi kecelakaan kerja, dan itu akan merugikan perusahaan puluhan juta jika kita membayar sisanya untuk mereka. Jasper menoleh ke Sean dengan dingin. Puluhan juta bukan apa-apa bagiku, tetapi bagi para pekerja ini. Uang pekerja ini. Uang itu cukup untuk membayar seluruh hidup mereka. Sean bahkan tidak berani menatap mata dingin Jasper, dengan gemetar dia cepat menjawab, aku mengerti, Tuan Lane, aku akan segera mendapatkannya. Pada saat yang sama, Zayden berada beberapa kilometer jauhnya di gedung tinggi di mana dia menyaksikan api menerangi langit di atas tepi selatan sungai Southwest sambil terkekeh. Tidak buruk sama sekali, kau melakukannya dengan baik kali ini. Zayden tertawa keras saat dia berbalik dan menepuk bahu Terence. Terence tertawa datar dan mengangguk, menjawab dengan membungkuk, aku senang kau puas dengan pekerjaanku, Tuan Hanks. Sementara Zayden tertawa, tatapannya tidak bisa lebih sinis dan dingin saat dia menatap Terence. Kau melakukannya dengan baik dengan menyalakan api, tetapi kau tidak meninggalkan bukti apapun, kan? Terence bergidik dan dengan cepat melihat ke bawah ketika dia menjawab. Jangan khawatir, Tuan Hanks. Aku telah mengamati mereka selama beberapa hari sebelum aku bertindak, aku tidak meninggalkan bukti sama sekali. Zayden mengangguk. Bagus sekali. Zayden kemudian berbalik untuk melihat lokasi konstruksi yang terbakar. Pemandangan yang indah, andal saja apinya lebih besar, menurutmu seberapa mengerikan ekspresi Jasper sekarang? Ketika aku memikirkan itu, aku tidak sabar untuk melihat seperti apa Jasper. Dia pasti patah hati, dia pasti marah, bukan begitu? Hahaha. Terence menggigil ketakutan di tengah tawa Zayden, tapi tetap tertawa bersamanya. Menurut Jasper, siapa dia? Siapa dia untuk bersaing denganmu, Tuan Hanks? Ini hanya pelajaran kecil, penderitaan yang sebenarnya datang nanti. Bab 580 kebakaran ini menjadi berita yang menggemparkan bumi yang melanda seluruh provinsi Tenggara. Itu juga telah mengeluarkan 47 juta dari kantong Jasper. Tuan Lane, Tuan Suler, api telah menghanguskan total bahan bangunan dan fasilitas kami senilai $40 juta.
ada juga kerugian tak kasat mata sebesar 7 juta untuk membangun kembali dan menambah fasilitas baru serta kompensasi atas cedera pekerja. Selain itu, sementara tidak ada korban jiwa, ada 16 pekerja yang terluka parah, di antara mereka, 5 orang lumpuh permanen dan 3 orang juga mengalami luka bakar parah. Orang-orang ini harus menjalani sisa hidup mereka di ranjang rumah sakit. Setelah kompensasi terkait dan dikurangi asuransi, kami masih harus membayar 6 juta belum termasuk biaya untuk pekerja lain yang terluka ringan, termasuk mereka, itu berjumlah sekitar 11 juta dolar Somer. Saat itu tengah malam ketika Jasper dan Dawson mendengarkan dengan muram laporan Sean di kantor JW Real Estate. Jasper awalnya tidak bermaksud membuat Dawson khawatir, tetapi dengan seberapa besar masalah itu, wajar saja jika Dawson tahu apa yang terjadi, jika tidak kesalahan lagi hanya akan menghasilkan kerugian yang lebih besar. Apakah maksudmu kerugian finansial kami berjumlah sekitar 60 juta? Jasper menyimpulkan dengan tenang. Sean menjawab dengan malu, ini semua adalah kerugian langsung, kami masih belum mempertimbangkan kerugian tidak langsung, kami belum bisa mulai bekerja setidaknya selama seminggu lagi, jadi penghentian yang sedang berlangsung dan hilangnya kemajuan masa lalu akan berjumlah sekitar 30 juta lagi. Duar. Dawson menyalakan sebatang rokok dan membanting pemantik api dengan keras ke meja kantor. Sean bergidik, tidak berani menatap ekspresi sinis Dawson. Jasper berbalik untuk melihat Sean. Kau sudah bekerja keras hari ini, kau masih punya pekerjaan besok, jadi pulanglah dulu dan istirahatlah. Seolah-olah dia diberi belas kasihan terbesar, Sean dengan panik mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan meninggalkan kantor. Dengan kepergian Sean, hanya ada Jasper dan Dawson di kantor. Ada yang tidak beres dengan kebakaran ini, Jasper. Dawson menghembuskan asap dan berbicara. Jasper bersandar di sofa dan memijat pelipisnya, bergumam, ya, memang ada yang tidak beres, terlalu kebetulan bahwa aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata kecelakaan. Kerugian 100 juta dolar Somer, haha kerja bagus untuk siapapun yang berada di balik ini. Satu kebakaran dan kita mengalami kerugian 100 juta begitu saja. Kemarahan membara dalam tatapan Dawson saat dia berbicara, aku tidak pernah membuat kerugian besar sejak aku mulai bekerja, sungguh sebuah rencana jahat, ini adalah lawan cakap yang sedang kita hadapi, apa kau tahu siapa ini, Jasper? Jasper menggelengkan kepalanya. Tidak ada bukti sama sekali, siapapun yang berada di balik ini sangat teliti, belum lagi dengan api sebesar ini, bukti apapun juga akan terbakar. Tidak apa-apa kalau begitu, lakukan semua yang kau bisa untuk mengendus orang di balik ini, dan aku akan berurusan dengan publik dan tindak lanjut, saran Dawson. Jasper mengangguk. Itu mungkin yang terbaik, karena malam sudah gelap, baik Jasper dan Dawson tidak tinggal di kantor. Lebih lama lagi, mereka segera kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Beberapa saat setelah Jasper bangun keesokan harinya, dia melihat Julian mencarinya. Seseorang mencarimu, Jasper, Julian memberitahunya. Jasper mengerutkan kening. Aku sangat sibuk untuk saat ini, jika itu bukan orang yang istimewa, tolak mereka. Itu Darrell. Darrell. Kepala Jasper terangkat saat dia menjawab dengan tenang, suruh dia menemuiku di halaman belakang kalau begitu. Di halaman belakang, Darrell yang tampak kuyu tiba di depan Jasper di bawah pimpinan Julian. Jasper. Darrell memanggilnya dengan suara serak. Jasper menunjuk kursi di depannya dan tersenyum. Baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu, bagaimana tahun baru membuatmu lelah sampai pipimu cekung?